Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita kaji malam hari ini halaman 4 ya, paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisbatuhu, betul ini ya? Hah? Bukan? Hah? Oh, halaman 3 masih bawah. Wa fadluhu asyrafiyatuhu ala sairil ulumi lita'alluqihi bidzatil bari. Adapun keutamaan ilmu tauhid, asyrafiyatuhu yaitu paling mulianya ilmu, ala sairil ulumi dibanding setinggalnya ilmu-ilmu, lita'alluqihi bidzatil bari, karena berhubungannya ilmu tauhid bidzatil bari dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan segalanya. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, kajian kita masih membahas tentang dasar-dasar ilmu tauhid. Hal yang kudu diketahui sebelum melanjutkan lebih jauh dalam pembahasan tauhid, di antara yang kita kudu tahu definisi ilmu tauhid, objek bahasan ilmu tauhid, manfaat dan kegunaan ilmu tauhid, dan keempat, keutamaan mempelajari ilmu tauhid. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan mempelajari daripada ilmu tauhid. Saudara-saudara sekalian, di sini dijelaskan wa fadluhu asyrafiyatuhu ala sairil ulum. Keuntungan, keutamaan belajar ilmu tauhid itu adalah fadilahnya, nilai plusnya ilmu ini adalah ilmu paling utamanya ilmu dibanding ilmu yang lain. Sehingga karena yang dipelajarinya adalah ilmu yang paling utama, maka nilai kita duduk di majelisnya pun adalah paling tingginya nilai dari sekian banyak kita duduk-duduk di majelis ilmu. Kenapa? Lita'alluqihi bidzatil bari, sebab ilmu tauhid itu adalah ilmu yang berkaitannya dengan pencipta. Sedang segala apa yang di jagat raya ini, termasuk diri kita, adalah ciptaannya Allah. Yang kita bahas bukan ciptaan, tapi yang kita bedah adalah pencipta. Maka pencipta dan ciptaan tentu tinggian pencipta. Maka ilmu yang dipelajari berkenaan dengan pencipta jauh lebih tinggi dibanding ilmu yang dipelajari yang berkenaan dengan makhluk ciptaannya. Saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui
ilmu-ilmu agama itu banyak. Ada di antaranya ilmu agama itu berhubungan dengan tata cara beramal, tata cara beribadah. Di antara ilmu-ilmu itu ada ilmu yang hubungannya dengan amaliyah, dengan ibadah. Yang kayak begitu disebutlah ilmu cabang atau ilmu praktek. Dan ada ilmu-ilmu yang berhubungannya dengan dogma, dengan keyakinan. Itulah yang disebut ilmu pokok agama atau disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu praktek itu ada dua. Ada yang kudu dipraktekkan dengan anggota badan, ada yang kudu dilakukan oleh hati. Yang dipraktekkan oleh anggota badan namanya disebut ilmu fiqih, kayak Fathul Qorib, Tausyih, Fathul Mu'in, Kifatul Ahyar, dan seterusnya. Ada yang berhubungan dengan praktek hati, namanya ilmu tasawuf, kayak Kifayatul Atqiyah, Risalah Kusyairiyah, Ihya Ulumuddin, Kitab Al-Hikam, dan seterusnya. Dan ada ilmu yang berhubungannya dengan akidah. Nah, inilah yang disebut afdoliyatul ulum, ilmu paling tingginya ilmu, yaitu ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid kategorinya ilmu paling tingginya ilmu? Karena pondasi hukum syariat berangkat daripada tauhid yang benar, berangkat daripada tauhid yang benar. Bagaimana orang mau ibadah rajin bila kemudian dia tidak kenal siapa yang disembahnya? Bagaimana mungkin dia mau menjadi muslim yang baik bila kemudian dia tidak tahu dari mana dia berasal? Begitu. Maka ilmu tauhid itu asyrafiyatul ulum, ilmu paling utamanya ilmu dibanding ilmu-ilmu yang lainnya. Apalah fiqih, apalah tafsir, apalah hadis, dan seterusnya. Kenapa? Lita'alluqihi bidzatil bari, sebab ini ilmu hubungannya kepada Allah. Allah yang mana kita orang dulunya tak ada, lalu kemudian kita ada. Yang ngadain kita bukan bapak ibu kita, bukan. Berapa banyak orang yang menikah yang tak punya anak? Kalau tiap orang menikah pasti punya anak, dengan menikah maka semua orang punya anak. Berapa banyak orang pengen punya anak laki, keluar perempuan.
Berapa banyak orang yang pengen anaknya perempuan, keluarnya laki. Berapa banyak orang yang pengen anaknya normal, lahir buta dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kita orang ini tidak menciptakan diri kita. Hidung kita pesek saja sudah menjadi dalil. Kalaulah kita nyiptain diri kita, pastilah kita taruh, kita buat hidung kita bener nggak? Kalaulah yang buat bapak ibu kita, boleh tanya sama bapak ibu kita. Apakah bapak ini pengen anaknya hidungnya pesek? Kira-kira jawaban bapaknya apa? Hah? Iya pengen gitu, enggak? Hah? Pengennya mancung. Ibu kita pengennya mancung, tapi yang dipengeninya tidak terwujud. Yang terwujud pesek. Berarti siapa yang wujudin pesek? Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu tauhid menjadi ilmu paling utama untuk kita pelajari. Li ta'alluqihi bidzatil bari, sebablah ilmu tauhid berkaitan kuat tentang pencipta. Biar kita tidak salah bertuhan, biar kita tidak salah menyembah. Ini supaya kita benar. Maka adalah orang yang beribadah itu temporer, selagu-lagunya begitu. Ibadahnya kalaulah lagi menurun, dia punya dagangan atau ada masalah besar, baru datuh nyari tasbih, nyari sejadah. Hari mana itu buku tuntunan Yasin itu ya, nyari Yasin, wirid malam. Ada masalah, kalaulah udah beres masalahnya, kagak bangun lagi tuh malam, ngorok aja. Ada nggak orang yang model kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Itu namanya temporer. Kadang-kadang jadi Tuhannya kayak dokter. Kalau kita sakit nyari dokter, kalau udah sembuh mah enggak butuh dokter. Tuhan disamain nama dokter. Kenapa begitu? Karena dia belum mengenal ilmu tauhid, belum. Kadang-kadang, jadi kadang-kadang Tuhan ada, kadang-kadang Tuhan enggak ada. Kaya-kaya begitu, kaya-kayanya ada enggak yang kaya begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini kan karena dia tidak mendalami ilmu tauhid, tidak mendalami dalam belajar tauhid. Makanya apa keutamaan ilmu tauhid itu? Asyrafiyatuhu ala sairil ulumi li ta'alluqihi bidzatil bari jalla wa ala. Jadi ilmu tauhid itu paling tingginya ilmu dari sekian banyak ilmu, sebab berkaitan kuat dengan Allah yang menciptakan kita.
ngasih alis, ngasih segala macam. Mana alis kita dipegangin sama Allah, rambut kepala mau panjang, kalau enggak dicukur kira-kira udah berapa meter rambutnya? Udah berapa kali cukur? Enggak ke itu. Alis berapa kali cukur? Belum pernah. Siapa yang megangin rambut alis tuh dari dulu sampai sekarang segitu-gitu tuh? Siapa yang megangin? Siapa yang megangin? Allah. Udah terima kasih belum tuh sama yang megangin alis? Coba kalau alisnya panjang 20 cm aja, biar kata punya Alphard, nabrak, kagak lihat-lihat. Bener nggak? Daripada saudara mikirin nih COVID, sampai kapan ini COVID ya kayak begini-begini katanya meningkat. Mana kemarin dilarang mudik, ada berita pasca mudik corona meningkat. Kan katanya kagak boleh mudik, kudunya juga beritanya dengan tidak mudik tidak silaturahim corona meningkat, kudunya juga kan begitu ya. Tapi enggak, pasca mudik corona meningkat. Begitu, daripada mikirin begitu-begitu tuh gue kagak ngerti dah, mendingan mikirin alis kita aja. Ya Allah, makasih banyak kau pegangin saya punya alis. Coba kalau panjang apalagi semeter, udah kayak Solin, udah gak ada gantengnya dah. Udah pokoknya makasih sama Allah. Jadi kita ibadah bukan masalah duit doang, nikmat mau banyak yang Allah beri sama kita. Jadilah ilmu tauhid itu ilmu yang paling utama dibanding ilmu-ilmu yang lain. Belajar sholat karena tujuannya mau benar dalam beribadah. Ibadah kepada siapa? Itulah ilmu tauhid. Ibadah kepada Allah. Oleh karena itu belajar tauhid adalah paling gedenya ganjaran. di mana kita duduk ngaji adalah duduk ngaji belajar ilmu tauhid. Ini ilmu paling tinggi, menyadarkan kita tentang diri kita, dari mana berasal. Dulunya enggak ada, sekarang kita ada, nantinya bakalan enggak ada. Ini mempelajari begini nih paling tinggi begitu dibanding mempelajari yang lain, karena kita hubungannya kita dengan Allah, menggunakan akal kita biar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya kita malah makin jauh dengan Allah. Jadi dekat kalau belajar tauhid tuh. Semua kita makhluknya Allah. Kalau kita makhluknya Allah, kita kudu nurut sama Allah. Tuh ada belajarnya yang kayak begitu tuh adalah belajar ilmu tauhid. Begitu tuh. Kemudian wa nisbatuhu minal ulumid diniyah bal aslu kulli ilmin wa ma siwahu far'un. Adapun nisbatnya ilmu tauhid, yaitu termasuk daripada ilmu-ilmu agama, bahkan sumber segala ilmu, wa ma siwahu far'un,
dan selain ilmu tauhid merupakan cabang-cabangnya. Lalu sesudah kita mengetahui keutamaan ilmu tauhid, kita kudu tahu kategori apa ini ilmu tauhid. Kategorinya ilmu agama. Ilmu agama itu yang tertinggi 3. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Itu ilmu agama. Seperti apa yang pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang laki-laki, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Umar, kami sedang duduk-duduk mengaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, ada orang datang ke Masjid Nabawi. Ini orang datang, kata Umar bin Khattab, saya tak kenal dia. Kita orang sahabat enggak kenal dia. Kaya-kaya orang jauh. Ini orang jauh apa ya? Kok saya ini enggak kenal siapa ini dia ini? Tapi dikata orang jauh, ini orang enggak ada bekas perjalanan. Apa kucel dia punya muka, kusut dia punya rambut, gitu, berdebulah dia punya wajah. Tak ada gambaran itu. Dikata orang jauh kayak orang dekat, dikata orang dekat kagak kenal. Tapi dia langsung dari belakang ke depan nyamperin Nabi, ampe lutut dia beradu berhadapan dengan lutut Nabi. Lah kan udah akrab berarti. Kalau ampe kayak begitu mah, tapi kok kita nggak kenal. Lalu kemudian dia nanya sama Nabi Muhammad, kata dia, ini dikata dia udah akrab Nabi, manggilnya songong begitu. Muhammad, begitu kata dia. Boleh saya nanya? Boleh. Apa itu Islam? Kata Nabi, rukun Islam tuh ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau ente mampu. Dijawab begitu sama Nabi, lalu dia bilang, ente benar, ente benar. Kata Umar bin Khattab, ini orang nanya apa ngetes? Nanya apa ngetes? Tapi saya nggak beri negor di depan Nabi. Begitu. Lalu nanya lagi, apa iman? Nabi terangin rukun iman 6, percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari kemudian, kepada takdir yang enak maupun tidak enak sama kita. Kata dia benar begitu. Lalu nanya lagi, kalau ihsan apa? Nabi jawab, kalau ihsan adalah engkau mengabdikan diri kepada Allah dengan perasaan hati melihat Allah. Kalau tak bisa, kau tanemin aja di hati
Allah selalu ngawasi, ngelihat gerak-gerik engkau. Lalu nanya lagi, kalau kiamat kapan? Wah, kalau kiamat mah kayaknya saya yang ditanya sama ente yang nanya juga kagak tahu ini mah kalau kiamat. Tanda-tandanya aja dah. Kalau tanda-tandanya tahu. Apa itu? Orang yang dulu papa susah menggembala kambing, akhirnya pak tinggi-tinggi dengan gedung rumahnya begitu. Lalu habis nanya begitu dia pergi aja. Kata Umar bin Khattab, mau nanya sama Nabi belum sempet sampai 3 hari. Udah 3 hari mangen nanya, keburu ditanya dulu sama Nabi. Kata Nabi, Umar, baik Rasulullah, ente tahu nggak yang tempo hari itu nanya-nanya iman, Islam, ihsan? Itu dia saya pengen nanya, siapa itu Nabi? Kalau kayak kenal kayak kagak. Dibilang kata Nabi, itu malaikat Jibril datang. Dia datang yu'allimukum dinakum, ngajarin kamu semua tentang dinul Islam. Jadi ilmu Islam tuh ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam tuh bahasa lainnya fikih, iman bahasa lainnya tauhid, ihsan bahasa lainnya tasawuf. Maka ilmu tauhid ini minal ulumid diniyah, kategorinya ilmu agama. Ilmu agama itu ada tauhid, ada fiqih, ada tasawuf. 3 ilmu ini nih wajib kita orang belajarnya. Yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib belajar ilmu ini. Ini yang ngaji udah 15 tahun belum wajib. Pokoknya kalau 15 tahun ke atas wajib belajar. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Hidayatul Adhkiya, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula hadis salasu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun waqtila. Pelajarilah ilmu yang bikin benar ibadah, namanya ilmu fikih. Pelajarilah ilmu yang ngebenerin akidah, namanya ilmu tauhid. Pelajarilah ilmu yang ngebersihin hati dari akhlak tercela, namanya ilmu tasawuf. Hadis salasu fardu ainin. Ketiga ilmu ini dipelajarinya hukumnya fardu ain. Muslim yang umur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya belajar, duduk di majelis ilmu. Yang di majelis itu ada di bedah ilmu fikih, atau di majelis itu ada di bedah ilmu tauhid, atau di majelis itu di bedah ilmu tasawuf. Bal aslu kulli ilmin, bahkan ilmu tauhid ini pokok dari semua ilmu. Kayak tadi
Karena ilmu tauhid mah hubungannya dengan Allah. Biar kita benar bergaul dengan Allah, supaya kita benar bergaul dengan Allah. Ada orang di Simpruk, pembantu waktu tidur dikipas-kipasin oleh majikannya. Lagi tidur dikipasin, dijagain jangan sampai ada nyamuk segala macam. Ada nggak yang kayak begitu tuh, pembantu sama majikan sampai dikipas-kipasin tuh di Simpruk? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau sampai ada di Simpruk pembantu begitu tuh sama majikannya diperlakukan, itu pembantu istimewa bukan tuh? Pembantu luar biasa bukan tuh? Luar biasanya di mana itu? Luar biasanya di mana? Tidur aja dikipasin. Ama majikan kudu dia hormat apa kagak tuh? Kudu hormat banget, sebab tidurnya aja dikipasin. Itu orangnya kita. Waktu kita tidur, telinga kita yang terbuka tuh, semut kagak masuk, padahal bisa. Siapa yang jagain? Emang bini jagain nggak? Jagain nggak? Halo, ini punya mulut apa kagak ya? Bingung juga saya ini ngaji. Dijagain kagak? Kagak. Ngapain bini kita? Tidur juga. Terus siapa yang jagain tuh kuping kita ampe semut kagak masuk tuh? Nah, berarti kita ini hamba istimewa enggak? Kudunya makasihnya banyak sama Allah. Jangan ngeluh melulu. Begitu, sebab kita ini luar biasa, mulut yang nganga, ngorok, ngiler, kecoa nggak masuk, kan ada yang jagain. Yang jagain Allah. Allah jaga, masa kita nggak makasih sama Allah? Rugi kita kalau sampai kita nggak ibadah, kalau kita nggak mau dekat sama Allah. Nah, cara supaya kita bisa mengerti itu, kita kudu belajar ilmu tauhid, biar kita makasih sama Allah. Makasih, jangan banyak ngeluh. Ada nggak yang suka ngeluh? Nggak ada, alhamdulillah. Supaya kita banyak makasih sama Allah. Mau ngapain kita nggak makasih sama Allah? Maka nisbatnya ilmu tauhid kategorinya ilmu agama. Bahkan ilmu agama pokok-pokok agama disebutlah ilmu usuluddin, ilmu pokok-pokok agama. Selainnya cabang-cabang agama. Benerin kita punya tauhid supaya benar. Jangan sampai di masjid kagak ada Allah, kalau di tempat mancing ada Allah. Maka nyantai di tempat mancing, nggak jaga jarak, nggak ngapa. Kalau di masjid kadang jaga jarak, nggak ada Allah. Kayak begitu. Ini kudu didandani tauhidnya, supaya tauhid kita lempeng. Inilah pentingnya kita orang kudu belajar ilmu tauhid supaya benar. Kayak kita orang pakai masker bagus, niat kita dengan pakai masker tuh supaya ngejaga orang lain
jangan sampai ketularan penyakit kita. Tuh namanya bagus enggak? Bagus enggak? Bagus, tapi ama agama dipandang kurang bagus. Ama orang lain dijaga, ama bini enggak pakai masker, jahat dia. Ama bini menularin, ama orang lain mah kagak. Ini namanya kudunya juga tidurnya di emperan setahun, bini di kamar, baru benar begitu. Jadi baru ini namanya bertauhid yang rapi, supaya kita rapi tauhid kita, biar kita tidak rusak keyakinan tentang Allah. Makalah ilmu tauhid itu, saudara, pokok ilmu, karena hubungannya dengan Allah. Apa aja yang kita temukan, kita larinya Allah. Di mana aja yang kita temukan, yang kita lihat, Allah. Ada mangga manis, Allah nih yang ngasih manis. Enggak mungkin petani waktu nanam mangga ini dikasih gula, enggak mungkin. Atau airnya manis, coba aja dijilatin. Atau tanahnya manis, coba aja dijilatin. Ini Allah, dia syukur sama Allah. Itulah ilmu tauhid, saudara. Oleh karena itu amat sangat penting kita belajar ilmu tauhid, supaya kita bisa mendandani aqidah kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita jangan jelek-jelekin Allah, supaya kita jangan nyalain Allah. Gua udah doa, gua udah tahajud, ngapa dagang masih begini aja, begitu nyalain Allah aja. Ada nggak yang model kayak begitu tuh? Kagak ada, alhamdulillah. Jangan nyalain Allah. Kalau kita doa, kira-kira pengennya buru-buru dikasih apa entar-entar? Pengennya kalau doa, pengennya buru-buru dikasih. Tapi kalau Allah panggil hayya 'alas sholah lewat muadzin, kira-kira pengennya buru-buru apa entar-entar? Ini yang jujur nih di masjid ini, buru-buru apa entar-entar? Nah, enggak klop, pengennya diopenin Allah, tapi ama Allah kurang open. Pengennya dipeduliin ama Allah, tapi ama Allah kurang peduli. Pengennya diperhatiin Allah, tapi ama Allah kurang perhatian. Kenapa terjadi? Karena kita kurang mengerti ilmu tauhid. Oleh karena itu betapa penting kita belajar ilmu tauhid. Cuman pertemuan demi pertemuan, masih pembukaan, belum ketemu wujud. Kidamba kok masih lama. Apa diloncat aja ngajinya ya? Diloncat jangan ya? Jangan ngikutin kitab aja. Ya baik. Ya udah segitu aja dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab.